Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alfian Blackout. Dan saya Burhan Batubara. Ya, Mas Burhan Batubara, selamat hari ulang tahun ya. Oke, kembali lagi di live streaming kita, teman-teman. Ini BTW nanti bakal jadi video ya. Jadi kita akan merekomendasikan laptop ya. Balik lagi kita rekomendasi laptop di pertengahan tahun 2026 ya. Di kala harga lagi tinggi-tingginya. Oke, tapi kita ada disclaimer nggak sebelum kita langsung masuk ke rekomendasi laptop kita di pertengahan 2026 ini, Mas Burhan? Berbeda dengan rekomendasi awal tahun, kita di sini tuh melepas limit, power limit ya. Melepas Dalam arti kita memasukkan laptop yang belum pernah kita review sebagai nominasi juga. Kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Rekomendasi yang pertama nih harganya dari 4 sampai 6 juta, Mas Burhan. Let's go. 4 sampai 6 juta di sini ada 5 ya, ada 5. Ini bukan nominasi sih. Memang kita sebutin ya 5 rekomendasi laptop 4 sampai 6 jutaan kan. Ini nominasi dan nanti dirimu wajib memilih satu. Aku memilih satu. Aku malas memilih sebenarnya. Oke. Pertama ini yang kita sebutin tuh bukan berarti yang paling bagus ya. Bukan. Yang pertama ya. Ini masih nominasi. Iya, masih nominasi ya. Oke. Di sini ada laptop yang baru kita review, Axio Hype AMD X1. Tahu gak alasannya kenapa saya masukkan ke daftar nominasi ini? Kenapa Mas Burhan Batubara masukkan? Dia punya garansi ADP 3 tahun. Itu luar biasa sih. ADP 3 tahun luar biasa. Selain itu nggak ada lagi kelebihan dari. Ada. Oh, ada. Boxnya bagus. Anjir lah, aku kira ada yang lain. Tapi oke lah, aku setuju Hype AMD X1 masuk ya. Iya. Dia nominasi aja. Iya, dia dual channel soalnya slotnya. Oh iya benar. Iya. Jadi kalau kalian beli RAM 8 gitu ya, itu masih bisa di-upgrade jadi 16. Tapi tahu gak sih Athlon berapa maksimal? Athlon berapa? Ya 266 mega transfer per second doang. 266 mega transfer ya. Jadi ya percuma juga ya. Soalnya ini juga dual core kan. Dual core di tahun 2026, BTW ini prosesor tahun 2021 Mas Burhan. Tapi ada yang unik. Intel itu katanya mau memproduksi ulang Intel prosesor generasi ke-10, 11 dan 12 katanya. Refurbish. Bukan refurbish sih jatuhnya sih. Nyocok banget dah. Cetak ulang. Cetak ulang. Iya. Tapi bahasa resminya tuh refreshment sih. Tapi kalau refreshment tuh berarti ganti kode. Ini enggak. Ini memproduksi ulang. Axio klaim garansinya dilarikan kemana bang? Diklaim kali ya. Iya, kalau kamu di kotamu ada platinum, ya kamu ke platinum aja platinum, sih. gitu. Oke, balik lagi ya. Athlon Gold 3150C ini ternyata setelah kita review itu udah naik ya video reviewnya. Itu TDP-nya tuh 15 watt. Tapi ini lebih tinggi daripada Infinix Xbook 15 mas. Yang pakai Ryzen 5 5500U. Jadi walaupun ini Athlon Gold 3150C ya, entah itu kodenya siapa yang bikin ya. Bodoh Nomor gitu. togel. Tapi setidaknya TDP-nya tuh lebih tinggi daripada Ryzen 5 5500U yang ada di Infinix Xbook 15, sorry. Oke, selain itu ada yang bisa disampaikan dari hype AMD X1 Mas Burhan? Ya minusnya dia pakai M.2 SATA, tapi ternyata surprisingly nggak selelet M.2 SATA-nya yang dipakai di Infinix. Lagi-lagi kita Infinix ya sebagai acuannya ya. Iya, karena kita baru masih fresh di ingatan gitu loh. Oke. Sebenarnya banyak minusnya dari laptop 5 jutaan ini, tapi perlu kita tahu ya, sekarang tuh lagi masa sulit RAM ya. Jadi 5 juta itu udah nggak bisa pakai NVMe. Dan slot RAM-nya ini ada 2 lumayan loh, gitu loh. Dual core 4 thread nih, bukan dual core dual thread doang. Oke, selanjutnya di sini ada laptop apa lagi Mas Burhan? Advan Workmate. Secara prosesor emang dia sama-sama sepuh ya. Oke. Beda setahun doang. Sama Athlon. Iya. Ryzen 5 3500. Tapi lumayan loh, 3500. Tapi yang bikin aku tertarik buat memasukkan dia adalah dia masih dapat SSD 256 GB yang berarti masih bisa buat install Forza Horizon 6. Bro, ini aja Ryzen 5 3500U, Cok. Lu install Forza Horizon 6. Oh ya nggak bisa ya. Hah? Melepuh, kembung, hamil itu. Susah ripuh, busung lapar. Jadi nggak usah. Ya karena dia 256 GB bisa install Forza Horizon 6. Lihat prosesornya, Cok. Oke, selain itu gimana? Ini udah 6 juta sih harganya sih ya. 58. Belum lah, masih kembali 100 Masih kembali. 1.000. Oke, kita balik lagi di sini ada Advan Workmate. Jujur kita belum pegang unitnya, jadi soal plus minusnya masih meraba-raba. Oke, tapi di sini menarik Ryzen 5 3500U dia udah 4 core 8 thread ya. Benar. Lumayan. Terus di sini SSD-nya udah pakai NVMe belum? Masih belum. Advan biasanya masih M.2 SATA. enggak, maksudnya udah pakai NVMe. Maksud sih?
Biasa Di harga kita segini sih review. harusnya udah ya. Sesuai dengan varian oke. Dan dia udah, kenapa di sini baterainya 6000 mAh ya? Kayak nggak pakai watt hours gitu, standarnya bukan HP nih bang. Di sini tertulis 100% baru original garansi resmi, ya free request aplikasi, gokil. Gokil, ini toko mana ini? Saya mau install 007, boleh nggak Pak? 007. Lagi-lagi tidak lihat spesifikasi ya. Dia udah pakai Radeon grafik. Kita sih udah pernah ngetes Ryzen 5 3500U Dan itu prosesor ampas. dan prosesor dan dia memang harus pakai dual channel sih. Lagi-lagi kalau Oh, iya. prosesor AMD tuh harus pakai dual channel gitu loh. Plusnya dari laptop rata. ini desainnya ya mirip-mirip kayak ODM. lokal pada umumnya sih ya. Nggak ada yang sempurna. Padahal tahun lalu ya Mas Burhan ya 6 juta itu udah dapet Chestplank. Chestplank Ryzen 5 6600 halo. Dari Zyrex. Iya sekarang cuma dapat Ryzen 5 3500U. Ya Allah sedih banget coy. Makanya kita juga bingung ini mau masukin ini. Aduh. Oke lah, itu dia untuk yang nomor 2 ya. Selanjutnya nomor 3 ada apa nih Mas Burhan? Ada dari brand lain nggak selain brand lokal? Ini kita maju ke brand OEM. Ya kita sebutnya brand global. Brand global ya. Brand established ya. Brand established yoi dari Taiwan. Ini diwakili oleh Aspire Light 14. Oke, di sini ada Acer Aspire Light 14. N335 pas tuh bang buat bikin NAS tuh kata Hengki. Ini juga kita baru denger ya prosesor ini bre. Kadang memang Acer tuh suka aneh-aneh sih dia untuk. Karena dia malu mau nyebut Celeron. Tapi sebutannya ini ya enggak sih, ini tuh bukan Celeron ya. Karena pas kita cek, ini 8 core 8 thread loh mas bro. 8 thread ya. Iya, karena ini prosesor jarang banget dilihat. Terus apakah beliau akan bilang ini adalah prosesor refurbished? Karena ketika kita cek ini prosesor Oktober 2025. Masih baru. Ini hanyalah refreshment dari prosesor yang tidak tahu ini prosesor apa yang di-refresh sama dia. Itu harus kita lihat konfigurasi core-nya, kita lihat clock speed-nya, baru nanti ketemu dah dia refreshment dari mana. Ini menarik sih, pas kita cek harganya tuh 6 sampai 8 juta. Jadi kita perlu pilih variannya ya Mas Burhan ya. Iya emang Shopee ini Berarti memang yang 5,8 juta itu dapat yang RAM 8 GB SSD 256 GB gitu loh. Ini laptop yang menurutku sih biasa aja karena di budget segini tuh jarang banget kita bisa dapat laptop yang 1,1 kilo gitu kan. Terus panelnya 100% sRGB itu udah jarang banget lah. Di sini masih 14 inci, resolusinya WUXGA itu yang 1200p ya teman-teman. Terus refresh rate-nya masih 60 Hz standar banget IPS. Nilai plus lainnya ini udah pakai NVMe Mas, bukan M.2 lagi. Let's go. Iya, karena dua brand tadi memang dia harganya 4 jutaan sih, makanya dia pakai M.2 SATA. Nah, kalau yang Acer Aspire Lite ini, Acer Aspire Lite 14 dia udah pakai 256GB NVMe Gen 3, lumayan lah. Lumayan. Tapi ini masih pakai RAM LPDDR4 ya. Jadi masih on board dan kita belum LPDDR5, sorry. Kita belum tahu nih apakah dia ada slot RAM tambahannya atau enggak. Sepertinya tidak Karena light dia. karena light. Cuma yang kita suka dari Acer Aspire Lite 14 ini adalah prosesornya dia udah 8 core 8 thread itu aja sih. Yup. Sisanya sih. Walaupun nggak core ya, tapi N. Iya, agak 355. emang Intel lama-lama makin aneh ya namanya ya. Core 3 N355. Oke, nominasi keempat. Ada apa tuh Mas Alfian? Nomor 4 kita ada Lenovo. Akhirnya ini dapat desain yang oke nih dari tadi nih. Ini Lenovo IdeaPad Slim One ya. Ini Lenovo emang nggak pernah gagal kalau bikin desainnya. tapi dia prosesornya memang lagi-lagi di harga segini prosesornya kita tidak familiar ya Mas Burhan ya. Karena prosesornya itu adalah Intel N6000 kayak prosesor alien susah kita temukan. 10 nanometer. 10 nanometer lagi. Tapi di sini untuk harga 6 juta kita bakal dapat RAM yang berapa nih? Soalnya di sini ada yang RAM 4 GB coy. Berdasarkan daftar yang dinominasikan, Itu dapat yang 8256 ya? enggak 4/128. Enggak sih. Masa sih 4128 cu? Serius lah. Astagfirullahalazim. Iya lagi cu. Iya lagi. Astaga. 4/256 gimana? Atau 8/128? 8/128 deh. 6,4 juta tapi ya jadinya ya. Wah kocak. Tapi artinya ini sih bisa di-upgrade RAM-nya kalau ada SKU-nya mah. Ini LP nggak? Upgradable. Masa Sodim sih. Shit man. 4 GB cok. Masih mending aku beli Itel cok. Bisa upgrade RAM virtual memory. Wah kalau gitu Tapi sih. desainnya bener-bener nggak kayak laptop 5 juta ya.
Iya sih. IdeaPad Slim 1 ini. Ya. Tapi kita lihat dulu ya, ini prosesornya itu prosesor kayak gimana? 4 core 4 thread. 4 core 4 thread ya, tapi 10 Langsuran nanometer. 2021. Tuh ya, ini beliau apakah akan bilang Lenovo pakai prosesor refurbished, kita nggak tahu ya, karena memang Intel N6000 itu 10 nanometer 4 core 4 thread 2021. launching tahun 2021 yang mana TDP-nya hanya 6 watt. Kalau kalian tanya ini bisa dipakai main game nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalian beli laptop ini cuma pasti dapat layanan after sales yang bagus ya, Lenovo bisa antar jemput ya. Cuma sisanya untuk performance enggak sih. Ini berarti nilai plusnya desain sama after sales bagus gitu. Dari brand Lenovo. Dari brand Lenovo gitu loh. Laptop pakai AMD APU mau pakai eGPU dock dari Minis Forum. Kira-kira bisa nggak bang? Bisa. Oke, itu dia untuk yang keempat 4-6 jutaan. Sekarang kita masuk rekomendasi laptop 4-6 jutaan. Nomor 5 yaitu ada HP 15. Ini HP jarang kelihatan ya. Cuma kalau kalian tanya laptop entry levelnya masih eksis di Indonesia atau enggak, masih. Ya, dan menurutku sih ini main aman mas. Karena kalau kita lihat di sini, kita coba cek ya. Dia pakai prosesor lagi-lagi Intel N series yaitu N200. Emang berdarah-darah sih sebenarnya sih. Iya, di under 6 juta ini. Tapi setidaknya dia udah pakai fabrikasi Intel 7, langsuran 2023, konfigurasinya 4 core 4 thread. Sedih aku sumpah dah. Di harga 4-6 juta nggak ada yang bisa kita bener-bener TDP 6 watt juga. TDP. Karena Sebenarnya ada Athlon Silver, cuma ya lagi-lagi dual core juga bre. Dan ya lagi-lagi brand US aman lah kalau untuk after sales dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi untuk spesifikasinya pas banget ya. Ampas banget dengan RAM lagi-lagi ya 4 giga, 4/128. Iya. Kalau mau di under 6 juta. DDR4 ini bisa di-upgrade tapi ya tenang aja, kalian kalau beli laptop ini bisa upgrade RAM-nya. Cuma lagi-lagi ya upgrade RAM di era sekarang juga nyesek banget gitu. Tadi ada yang bilang tuh, "Bang, aku mau beli RAM juga harganya 800.000 gitu katanya." Zaman sekarang beli laptop kocak bener dah harganya. Makanya dari tadi kita tuh ngelihat harga sama spek yang ditawarin tuh Sakit kepala. Mas, ini tuh laptop 2019 bro. Loh, enggak dong. Berlebihan itu dong. Speknya lu lihat 2021, 2020 gitu kan. Tapi oke lah, itu dia untuk rekomendasi laptop 4-6 jutaan dari kami. Dan saya dulu yang saya dulu yang memilih. Ah, curang lu anjing. Nanti gue dapet jeleknya. 4-6 juta saya dari 5 nominasi saya memilih Aspire Lite 14. Anjir lah, udah dipilih ya. Garansinya 2 tahun karena brand global, prosesor cenderung baru 2025, RAM-nya udah dapat 8 GB dengan SSD 256 GB. Aku bolehnya sama nggak milihnya? Gak apa-apa sih kayaknya. Nggak apa-apa ya. Karena ini sekarang susah. Iya, tapi kalau kalian tanya selain Aspire Lite 14 di harga 4-6 juta, mungkin Workmate oke nggak sih? Workmate oke. 4 core 8 thread ya kan? Tinggal beli RAM sekeping lagi. Iya, cuma ya lagi-lagi after sales-nya Tahun. jadi PR sih. Iya, takut ini dong end of life. Iya, tiba-tiba barangnya hilang gitu. Oke, thank you teman-teman. Nanti live streaming ini akan menjadi video juga. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini udah 9:30, Mas Buruan ditungguin sama anak istrinya. Iya. Sampai jumpa di minggu depan. Saya Alfian Blackout. Dan saya Burhan Batubara izin pamit. Sampai jumpa di rekomendasi laptop minggu depan. Bye-bye.